Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengenalan OSIS. OSIS itu tersendiri, apa sih artinya? Nah, dari definisi OSIS di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226/C /Cap /0 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. OSIS tersendiri memiliki arti seperti O, organisasi, adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada S, siswa, adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada I, intra, bagian dalam yang artinya organisasi siswa berada di dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir S, sekolah, satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di bawah pengawasan guru. Selanjutnya di sini kita akan masuk dalam jabatan-jabatan itu apa aja yang ada di OSIS dan tugas-tugasnya itu apa aja. Di sini yang pertama ada pembina OSIS kita yaitu Bapak Ferdinandus Widodo Raharja. Selain dia menjadi sebagai pembina OSIS, dia juga mengajar guru bahasa Inggris. Selanjutnya, tugas sebagai pembina OSIS itu yang pertama, bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. Yang kedua, mengesahkan dan melantik mengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Selanjutnya, di sini ada ketua OSIS kita, yaitu Kak Imade Novandia Sardi atau biasa yang dipanggil dengan Kak Made. Nah, tugas dari ketua OSIS itu yang pertama, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Dan yang terakhir, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, di sini ada wakil ketua OSIS kita, yaitu Kak Priscilia Adin Aspiriantika atau biasa dipanggil dengan Kak Adin. Nah, tugas dari wakil ketua OSIS itu yang pertama, membantu ketua dalam mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Yang kedua, menggantikan ketua jika berhalangan. Menggantikan ketua jika berhalangan itu seperti si ketua sudah menjanjikan hari ini ada rapat, tapi ketua tiba-tiba ada urusan mendadak, maka wakil ketua OSIS ini yang menggantikan atau membimbing rapat tersebut. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Selanjutnya, ada sekretaris. Di sini sekretaris OSIS kita ada dua. Yang pertama ada Kak Maria Cindy Kahardana atau yang biasa dipanggil dengan Cindy. Dan yang sekretaris kedua ada Kak Valencia Kristabel Purnama atau yang biasa dipanggil dengan Kak Valen. Tugas sekretaris itu yang pertama, bersama ketua menandatangani setiap surat. Yang kedua, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, bertindak sebagai notulis dalam rapat. Selanjutnya, di sini ada bendahara. Bendahara di OSIS juga ada dua. Yang pertama ada Kak Giovanni Murita Sharman atau yang bisa dikenal dengan Kak Giovanni. Dan yang kedua ada Kak Mary Iriawati atau yang biasa dipanggil dengan Kak Mary. Nah, tugas bendahara itu yang pertama, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Yang ketiga, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Nah, di sini masuk ke dalam seksi hubungan masyarakat atau humas. Di sini yang pertama ada Kak Semi Teosandi atau yang biasa dipanggil dengan Kak Semi. Terus yang kedua, di sini ada Kak Vincentia Caroline Purba atau yang bisa dipanggil dengan Kak Vincentia. Tugas seksi hubungan masyarakat yang pertama, menjelaskan isi rapat kepada pengurus OSIS. Yang kedua, menetapkan dan mengembangkan peran siswa dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga,
Membantu ketua dalam pelaksanaan rapat atau kegiatan sebagai juru bicara. Selanjutnya ada seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama di sini ada Kak Vincentius Mario Vianney Monteiro atau biasa dipanggil dengan Kak Vian. Yang kedua ada Kak Michael Zevanya Sitompul atau yang biasa dipanggil dengan Kak Michael. Terus yang terakhir di sini ada Kak Angelica Ivani atau dipanggil dengan Fanny. Tugas seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu yang pertama membina toleransi kehidupan antar umat beragama. Yang kedua, melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Yang terakhir, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Selanjutnya seksi bela negara dan upacara. Yang pertama di sini ada Kak Michael Henry Ferdian, biasanya dipanggil dengan Kak Henry. Selanjutnya ada Kak Ilen Cirilia Clarissa atau biasa dipanggil dengan Kak Ilen. Selanjutnya ada Salsa Octaviani Putri Harahap, biasanya dipanggil dengan Kak Salsa. Tugas seksi bela negara dan upacara itu yang pertama, melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan atau hari Sabtu, serta hari-hari besar nasional. Selanjutnya, menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang. Dan yang terakhir, mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, di sini ada seksi kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang pertama, di sini ada Kak Fusion Stephen Changniago atau biasa dipanggil dengan Kak Fusion. Yang kedua, di sini ada Kak Johansson. Selanjutnya, tugas seksi kepribadian dan budaya pekerti luhur yang pertama, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan 7K. Yang pertama, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan. Selanjutnya, seksi keamanan dan kerindangan. Yang pertama di sini ada Kak Michael Owen Pasca Hutahean atau yang biasa dipanggil Kak Owen. Yang kedua, Kak Kezia Gracilia Harin atau yang biasa dipanggil dengan Kak Kezia. Dan yang terakhir di sini ada Kak Hendrik William Kevin Baptista Membulu atau yang biasa dipanggil dengan Kebab. Nah, tugas seksi keamanan dan kerindangan yang pertama, menegakkan tata tertib untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di sekolah. Yang kedua, membangun sikap toleransi di antara para siswa. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa agar peduli terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, seksi organisasi kepemimpinan politik. Yang pertama di sini ada Kak Jessica Felicia Angel atau biasa dipanggil dengan Kak Jessica. Yang kedua, di sini ada Kak Jonathan Putra Gunawan atau biasa dipanggil dengan Kak Jo. Nah, tugas seksi organisasi kepemimpinan politik yang pertama, melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, memantapkan dan mengembangkan peran siswa dalam OSIS sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato. Selanjutnya, di sini ada seksi informasi komputer dan teknologi. Yang pertama, di sini ada Kak Jonathan atau yang biasa dipanggil dengan Kak Jojo. Selanjutnya ada Vincentius Kevin Aditya Prasaja atau biasa dipanggil dengan Kevin. Selanjutnya di sini ada Stefania Alista Ritahena atau biasa dipanggil dengan Steph. Nah, tugas seksi informasi komputer dan teknologi yang pertama, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi. Yang kedua, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Yang terakhir, memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada seksi keterampilan dan kewirausahaan. Yang pertama, di sini ada Kak Brianson Silaban atau biasa dipanggil dengan Kak Brian. Selanjutnya, ada Kak Marcella Maria Goretis Sebayang atau yang biasa dipanggil dengan Kak Marcella.
Dan yang terakhir, di sini ada Kalayas Destiliana atau biasa dipanggil dengan Layas. Nah, tugas seksi keterampilan dan kewirausahaan yang pertama itu meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Selanjutnya di sini ada seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi. Yang pertama, ada Kak Filipus Leonard Ajagup atau biasa dipanggil dengan Kak Philip atau Filipus. Selanjutnya ada Kak Feodora Karissa Yudhistira atau biasa dipanggil dengan Kak Feo. Nah, tugas seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi yang pertama itu menyelenggarakan festival dan lomba seni. Yang kedua, mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain. Dan yang terakhir, mengaktifkan prestasi di bidang olahraga. Selanjutnya, yang terakhir, di sini ada seksi persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Yang pertama, di sini ada Kak Chelsea Adelia Rambu Awang atau biasa dipanggil dengan Kak Chelsea. Yang kedua, ada Kak Elizabeth Dosmaria Grace Silalahi atau yang biasa dipanggil dengan Kak Grace atau Cece. Dan yang terakhir, ada Kak Agnesia Claudia Emmanuel atau yang biasa dipanggil dengan Kak Agnes. Tugas dari seksi persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Yang pertama itu menyelenggarakan berbagai macam pentas seni. Yang kedua, mendesain karya seni untuk menghias proyek tertentu. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai macam latihan seni dan budaya. Sekian penjelasan dari jabatan-jabatan OSIS serta tugas-tugasnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinandus Widodo. Saya adalah pembina OSIS di SMA Mardi Waluya, Cibinong. Saya mengajak kalian semua, para peserta MPLS yang tahun pelajaran 2020-2021 untuk bergabung menjadi OSIS. Karena dengan menjadi OSIS, kita bisa melatih kepemimpinan dalam berorganisasi.
itu ramai. OSIS itu kenangan. OSIS itu tanggung jawab. OSIS itu rela berkorban. OSIS itu asik. OSIS itu kalau kerja hitung-hitungan. OSIS itu keluarga. OSIS itu seru. Satu kata buat OSIS, thinking forward. OSIS 14 Jaya. 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 Osmawa 14 Jaya. OSIS 14 Jaya. OSIS 14 Jaya. OSIS 14 Jaya. 14 Jaya. OSIS 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 14 Jaya. Osmawa 14 Jaya. OSIS 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 14 Jaya. Mari Waluya Jaya.